Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhaakumut takasur, hatta alhaakumut takasur, bermegah-megahlah kamu hatta jurtumul makobir, sehingga engkau masuk ke liang kubur. Satu hari saya di rumah, udah pernah saya cerita dulu, kira-kira jam 10-an lah, saya sedang ngumpulin data untuk bikin paspor. Paspor saya ada, cuma udah habis, jadi saya ngumpulin data. Saya mau bawa ke imigrasi, cuma saya kumpulin dulu datanya. Tiba-tiba datang orang. Assalamualaikum, dia bilang. Waalaikumsalam. Masuk Pak, kata saya. Lagi ngapain? Ngitung duit. Dia bilang, astagfirullahaladzim. Saya sedih, dia bilang, dan merasa terhina. Kenapa? Kenapa sih apa-apa duit aja duit pikirannya. Padahal sesuatu kalau kita berteman dengan orang lain, kalau kita bersaudara dengan orang lain lantaran dia punya duit, nanti giliran duitnya nggak ada, dia kita buang. Kita juga begitu. Kalau kita ditemenin orang, baik sama orang lain lantaran kita ada duit, begitu duit kita nggak ada, kita yang dibuang. Sebagaimana orang, kalau dia sering nyeritain orang lain di depan kita, kalau kita nggak ada, kita yang diceritain sama dia. Makanya kan saya paling enak banget, paling kagak suka banget kalau apa-apa duit. Lagi ngapain? Ngitung duit. Selalu kayak begitu kalimatnya. Emangnya kita kalau nggak ngitung duit mati? Hatta jurtumul makobir lah. Sehingga kita masuk ke liang kubur. Asik aja ngitung duit. Asik aja. Kagak udah peduli. Kagak halal. Kagak haram. Pokoknya yang penting duit. Yang penting semua bisa kebeli. Yang penting semua. Emangnya itu bisa memuaskan hati kita? Nonsen. Kagak ada. Kalau kita baca sejarah buku-buku itu kan kita liatin orang-orang kaya. Raja-raja. Mereka para pengusaha. Apa itu kalau balas biasa zaman sekarang tuh crazy rich, orang kaya gila. Emangnya mereka senang? Itu mah kamuflase doang. Itu mah cuma kelihatan supaya kelihatan keren aja. Sebenarnya dia kagak begitu. Orang tuh manusia tuh dalam hatinya, kalau dibilang sama Kiai Haji Zainuddin Amjad, andai manusia dikasih satu lembah yang penuh dengan emas, niscaya dia akan mencari lembah kedua yang penuh dengan emas juga. Mencari lagi lembah ketiga. Nah itu manusia. Sampai kapan itu? Sampai mulutnya ditutup tanah. Nah begitu. Hatta zurtumul makobir. Sehingga kamu semua masuk ke liang kubur. Sehingga apa? Begitu kita udah mulai pikiran kita urusannya masalah duit aja. Sehingga kita memberi juga tamnun tas taksir. Wala tamnun tas taksir. Apa itu? Jangan memberi dengan mengharap banyak. Kan kita begitu. Kita memberi sedikit. Cuman harapan kita jadi banyak. Nih gua kasih ini masyarakat nih. Masing-masing orang 100.000. Mudah-mudahan gua kepilih. Yang kayak gitu tuh. Namanya juga tamnun tas taksir yang kayak begitu tuh. Jangan terjadi sama kita. Nanti jiwa kita kayak gelisah aja. Kenapa ada orang yang pendapatannya gak banyak. Tapi dia gak gelisah. Tenang aja. Kenapa? Dia percaya banget apa yang rezeki Tuhan yang ngatur. Allah yang ngatur. Yang penting kita usahain. Kita berdoa, kita mohon kepada Allah, kita baca salawat, dan kita berusaha jangan pernah berhenti. Alhamdulillah kejadian, sampai hari ini orangnya sehat walafiat, walaupun udah tua, hartanya banyak di mana-mana, kontrakannya banyak di mana-mana, anak-anaknya kaya-kaya, usahanya banyak, dan dia udah nggak ngapa-ngapain. Itu dari apa tuh? Dari orang yang nggak tamnun tas taksir, nggak memberi untuk menerima, pengen berharap lebih banyak. Kalau kita berteman dengan orang lain lantaran karena dia punya duit, pastikan nanti kalau kita kagak punya duit, kita yang ditendang. Gitu kira-kira. Maka dari itu Rasulullah tidak seperti itu. Lihat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara'a wal masakin. Wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum wa yusayyi'u janaizahum. Lihat Rasulullah. Gampang banget bergaul dengan siapa aja. Beda dengan kita. Lihat dulu penampilannya nih. Ini duit masuk apa duit keluar. Semua dihitung pakai duit. Ujung-ujungnya apa? Mau khotbah ke masjid, mau dengerin khotib di masjid, lama banget khotib ini, udah hilang nih peluang bisnis nih, ya, jadi gelisah aja hatinya tuh. Tahu-tahu apa? Hatta jurtumul makobir, lagi enak-enak ngitung duit, tiba-tiba keuntungan dari sini berapa, keuntungan dari sini berapa, ini duit masuk nih,
Dari sini berapa, dari sini. Tiba-tiba datang malaikat Ijroil. Bila Ijroil datang menghampir, seluruh badan akan menggigil. Udah pasti itu. Maka dari itu, yang kayak gitu-gitu, kita jauhi. Kita usaha wajar-wajar aja. Jangan gara-gara itu nipu orang. Nilep barang kantor. Menginjek kawan seiring. Menjegal kawan seiring. Menginjek bawah. Menjilat atas. Lantaran apa tuh? Ya karena itu. Padahal benda yang paling senang ketika ditemukan oleh manusia, siapa yang paling senang? Itu iblis. Apa itu? Ya, sistem pembayaran duit. Apa kata iblis ketika sistem pembayaran ditemukan? Dinar, dirham. Apa kata iblis? Nah, ini dia. Ini nih yang bikin saudara sama saudara pada berantem. Yang bikin abang sama adik pada ribut. Yang bikin kakak sama adik pada angkat golok. Kalau di sini angkat parang. Yang udah kagak ada sopan santun lagi sama yang lebih tua. Yang merasa dirinya udah paling hebat. Nih gara-gara ini nih. Senang betul iblis. Suka banget. Apa itu? Emangnya dikira Rasulullah kagak punya apa-apa. Beliau ketika menikah itu maharnya 1000 gram. 1000 gram maharnya. Tapi beliau tidak pernah nyimpen sesuatu dalam hatinya. Benda-benda seperti itu nggak pernah disimpan dalam hatinya. Lihat, satu hari beliau sholat. Lalu setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suatu kisah riwayat hadis, beliau jalan cepat-cepat keluar. Sehingga sahabat heran. Rasulullah cepat amat jalannya. Habis Assalamualaikum langsung jalan. Nah setelah itu, beliau balik lagi ke situ. Lalu duduk. Sehingga sahabat beliau bertanya, ya Rasulullah, bahasa kita mah, tumben-tumbenan engkau habis sholat cepat banget. Udah keluar aja. Biasanya nggak kayak gitu. Nah gitulah kalau bahasa kita biar gampang. Begini, tadi ada satu menir emas, ada satu butir emas di rumah yang belum sempat saya sedekahkan. Jadi saya gelisah. Jadi saya nggak enak. Maka saya keluarkan cepat-cepat. Saya kasih orang yang butuhkan. Kama qala Rasul, kurang lebih begitulah. Lah kalau kita, beliau ada di tangan, beliau mau keluarkan. Karena beliau nggak enak, gelisah. Ini harus dikeluarkan. Beda dengan kita. Yang bukan punya kita, yang punya orang, kita hitung-hitung. Ini bentar lagi jadi punya gua nih. Ini kalau begini nih jadi punya gua nih. Akhirnya apa? Gelisah kita gara-gara apa? Gara-gara kita pengenin sesuatu yang bukan punya kita. Beliau mengeluarkan. Tapi kita pengen memiliki sesuatu. Beliau mengeluarkan sesuatu yang ada di tangan beliau. Dikasih kepada yang lebih membutuhkan. Nah sedangkan kita, sesuatu yang bukan milik kita, kita pengenin. Makanya kita jadi kagak enak. Jadi gelisah hidup kita. Lagi sembahyang mikirin itu. Itu pun mending kalau lagi sembahyang. Kalau masih sempat sembahyang. Akhirnya apa gara-gara mikirin itu? Gara-gara mikirin sesuatu yang bukan milik kita. Tengah malam, sore, pagi, siang, malam. Pikirannya itu aja. Sehingga apa? Menjadi sakit. Sehingga apa? Menjadi sibuk, menjadi susah, menjadi sakit. Sehingga jiwa kita jadi tergoncang. Sehingga apa? Ketika pembagian warisan sama orang tua. Orang tua masih hidup udah ditagih. Mana Pak bagian saya? Ya saya juga begitu di Betawi dulu. Ya di tempat lain juga rasanya sama. Kenapa? Karena pikirannya apa? Pikirannya itu alhaqumut takasur. Pengen bermegah-megah. Hatta jurtumul maqabir sayangnya. Semua dibatasin sama Allah. Kagak ada manusia itu yang namanya unlimited tuh kagak ada. Ilok manusia unlimited. Ya kagak ada itu mah. Semua manusia punya batas. Kesehatannya punya batas. Organ tubuhnya punya batas. Ginjalnya punya batas. Wa manu amiru nunakisu fil kholqi. Apalah takilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya. Kami kurangkan nikmat yang ada pada dirinya. Lah liatin aja. Dulu muda-muda kita enak betul kuliah. Masih semangat kita. Sekarang mata udah rabun. Dulu apa aja kita habak kita makan. Orang Betawi bilang. Tapi sekarang. Udah makanan udah terbatas. Pak, jangan makan lagi ini ya. Ya dokter, nanti darah tinggi Bapak naik. Dibatasi ini. Iya Pak, garam kurangi dikit. Gula tuh jangan banyak-banyak. Bilang dokter. Kan begitu. Pak, jangan makan yang dingin-dingin. Dokter bilang. Kita kudu ngikut. Kenapa? Kalau enggak akibatnya kayak kita sendiri. Bikin teh manis tiap pagi gulanya 0,5 kilo. Ya naik lah. Itu apa namanya. Apa disebutnya itu. Insulin kita kagak bisa dibikin lagi oleh tubuh. Akibatnya dol. Orang Betawi bilang. Apa itu dol? Produksi insulin yang gak ada. Akhirnya apa gulanya naik. Begitu gula naik udah kemana-mana. Mata kena, ginjal kena. Udah semuanya. Manusia itu semuanya ada batasnya. Kalau kita ada batasnya. Makanya nih baru-baru tahun baru ini nih. Saya selalu berkata. Kemarin tahun 2023.
Sekarang tahun 2024. Dulu tahun 1995 itu saya baru selesai SMA. Akhir-akhir SMA saya 1995. Nah, kemudian 96 masuk kuliah, 97 masuk kuliah lain di fakultas lain. Nah, tahun 95 itu 50 tahun Indonesia merdeka. Kira-kira 100 tahun Indonesia merdeka, usia saya udah berapa? Kita juga begitu, apalagi waktu itu. Sekarang orang-orang yang pada Indonesia belum merdeka, mereka kemana sekarang? Ya mungkin 1-2 masih ada. Para veteran, tapi pada umumnya nggak ada udah. Itu pada kemana mereka? Lah itu kan nih kalau orang baik. Kalau orang-orang para penjahat, mereka pada kemana sekarang? Ada di mana? Orang-orang baik juga pada di mana sekarang? Semuanya nggak ada. Kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat Ar-Rahman. Semuanya bakalan panah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Siapapun juga mati. Semua mati. Kalau kita tahu kita bakalan mati, tentu kita membawa sesuatu untuk bekal. Karena jadid sapinataka fa innal bahra amikon. Biasanya begitu tuh mahfujot di pesantren. Perbaharui selalu perahumu karena laut itu dalam. Perjalanan kita itu jauh. Iya sekarang mah umur kita 60, 70, 80, 90. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadisnya, kama qala Rasul, orang yang duduk di antara saya bersama saya ini tidak akan ada yang sampai umurnya 100 tahun. Bayangin tuh, kagak nyampe 100 tahun. Nanti kalau Indonesia sampai 100 tahun, 100 tahun Indonesia, umur kita udah berapa? Kadang-kadang kita nggak nyampe lagi ke situ. Kita di mana? Kita pasti tahu kita mau kemana. Kita mesti udah nggak ada. Kemana kalau kita nggak ada? Mesti kita ke kuburan. Kalau kita tahu kita mau ke kuburan, kudu kita bawa bekal yang banyak. Apa itu? Patah jawadu, berbekalah. Walaupun ini ayatnya disampaikan dalam urusan haji. Fa'inna khaira jadi takwa. Sungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ya takwalah. Kita jadi orang bertakwa. Sering yang saya sampaikan, orang takwa itu yang bagaimana sih? Nah, kita lanjutkan dalam kalimat selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa patah jawadu, bisa berbekal. Sebelum pasti kita semua akan mati. Kita asik sibuk aja urusan kita, urusan dunia. Tahu-tahu kita udah mati. Tahu-tahu kita udah nggak ada. Jangan sampai seperti itu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kita memberi menjadi kita bertakwa. Kita bersolawat menjadikan kita bertakwa. Bukan memberi tapi tamnun tas taksir. Wala tamnun tas taksir. Memberi pengen mendapat lebih banyak daripada itu. Dia mendapat urusan dunia bukan urusan akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa ketika kita kembali kepada Allah. Mari kita selalu membaca salawat kepada Rasulullah. Kita memberi yang jangan tamnun tas taksir. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.